Selamat datang di Podcast Dian. Podcast mingguan yang menghadirkan topik sehari-hari yang dibahas dari opini pribadi host dan juga tamunya. Opini dari kami bisa membuat Anda berpikir lagi. But, either you guys agree or not, that's on you. Dipandu oleh saya Dito Pramestian, and let's start wondering. Baik lagi sama gue Dito Pramestian di Podcast Tian. Yes, masih di tempat yang sama di Warkop Seruput. Gue kan selalu promoin Warkop Seruput sih karena emang apa ya, ini tempat PW bet cuy. Apalagi diizinin buat syuting. Anyway, gue nanya sama lo deh, sama penonton ya. Lo kabar lo gimana gitu? Sama pendengar juga nih, kabar lo gimana sekarang? Apa yang lo rasain gitu? Kalau gue lagi merasa overwhelmed tuh gimana ya? Lagi di atas ya gitu. Mungkin gue sangat mudah bersyukur, bisa dibilang gitu. Gue sangat mudah bersyukur dalam artian, waduh, ada nyamuk ini nih, kegepret. Sorry. Apa namanya? Jadi gue ngerasa kayaknya gue lagi pada top of my place gitu. Gue lagi di jaya-jayanya gitu. Well, tiap orang beda-beda ya masa jayanya gitu. Kayak lo lagi entah keren-kerennya, ganteng-gantengnya mungkin. Lo lagi happy-happynya sama pacar lo, mungkin menurut lo itu adalah jaya-jayanya. Lo lagi sibuk-sibuknya, lo bisa bilang itu lagi jaya-jayanya. Any things lah bahasanya gitu. Tapi buat sampai sini pun pasti nggak mudah gitu buat sampai lo ngerasa lo lagi jaya-jayanya gitu, lagi keren-kerennya lah, lagi oke-okenya, pasti nggak mudah. Lo pasti ngerasain yang namanya gagal. Gue pengen bicarain sedikit soal gagal. Gue rasa gue gagal setiap hari gitu. Kalau sampai sekarang pun di sini gue sedang gagal, tapi gue sedang merasa jaya. Maksudnya apa ya? Iya, maksudnya apa ya? Goblok, enggak. Jaya dalam arti lo baik lagi yang tadi gue bilang, lo sedang bersyukur, lo sedang menikmati apa yang lo punya sekarang gitu. Tapi karena gue pengen bahasnya gagal, let's say gue bakal bahas gagal-gagal gue yang sebelumnya gitu. Apa yang pernah gue alamin. Gue merasa dulu itu gagal gue lebih ke gagal untuk bersyukur. Ya, gagal untuk bersyukur akan apa yang gue punya, apa yang orang lain berikan kepada gue gitu. Nggak serta-merta soal materi, kadang juga bisa dari rasa mungkin kasih sayang, pertemanan gitu, waktu yang diberikan oleh teman-teman lo buat ngobrol, nongkrong, segala bentuk kasih sayang dari orang tua mungkin, yang kayak gitu-gitu. Gue kurang bersyukur gitu. Gue terlalu banyak meminta, terlalu banyak muluk gitu. Gue terlalu sering melihat keberhasilan orang lain hingga gue ngerasa gagal gitu. Yang gue rasa itu orang sebenarnya nggak berhasil amat. Maksudnya mungkin dia sedang struggle gitu. Gue nggak pernah tahu. Mungkin yang dia tunjukin orang-orang yang sekeliling gue, yang ada di Instagram gue, follow segala macam, gue lihat di feeds, story. Zaman waktu itu belum ada story sih, itu maksudnya apa yang mereka post gitu tuh buat gue mikir, anjir gue siapa cuy, gue bukan apa-apalah. Pada dasarnya gue memiliki andil gitu loh. Maksudnya sebenarnya gue berhasil aja, cuman ya gue kurang bersyukur aja sih. Tapi gimana sih cara lo menghadapi saat lo merasa gagal? Bisa ambil contoh lo gagal di nilai sekolah atau nilai kuliah atau project pekerjaan lo yang gak goal gitu. Mungkin lo bisa apa ya? Embrace yourself gitu, lo lebih memuji diri lo kalau lo sebenarnya bisa. Cuman belum nyampe aja gitu. Lo bisa bilang lo pelajarin masalah lo. Karena menurut gue semakin lo sering gagal, lo harusnya bersyukur gitu. Karena disitulah lo akan berhasil nantinya gitu. Kayak ini misalkan lo gagal satu hal,
ya lu lakuin itu lagi. Kalau misalnya gagal, jangan ulangin hal yang sama gitu. Jadi kalau misalnya masih gagal, ya fail better gitu. Mitosnya kan siapa sih, Thomas Alva Edison ya, dia bikin 999 apa 9 9 udah itu pas bikin lampu gitu kan. Terus yang terakhir berhasil gitu. Pada dasarnya yang bisa dipetik tuh eh kerja keras tuh emang sepanjang itu satu. Dan yang kedua, ya lo saat lo gagal, lo jangan ulangin hal yang sama. Lo coba lagi cara lain. Nah, itu berhasil apa enggak? Kalau misalnya gagal, ya lo belajar. Jadi itu cara-cara salah gitu loh. Ya lo bisa banyak cara deh buat lo nge-coping soal failure lo itu gitu. Maksudnya kadang kalau gagal itu buat lo putus asa, harus sih ngerasain putus asa. Menurut gue ya, lo harus ngerasain putus asa. Jadi pada saat lo berhasil, lo akan bangga pada diri lo akan berjuang lagi, dan mungkin lo pengen gagal lagi, tapi gagal yang lebih baik gitu. Bullshit sih sebenarnya kalau misalkan kalimat kalah itu kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda and whatever whatever itu. Men, lu kalah kalah aja gitu. Itu bukan tertunda, emang belum waktu lu aja. Kalau misalkan tertunda, ya jadi ini pertandingan nih, lu kalah. Itu kalah adalah kemenangan tertunda. Wah, itu bullshit. Jatuhnya lu harusnya langsung menang aja gitu. Kalau misalkan tertunda, oh, pengumuman menangnya mungkin ditunda, itu baru kekalahan tertunda. Gue nggak setuju dengan kalimat itu. Ya, ini pendapat gue ya. Main serah lo. Anyway, gagal itu harusnya bisa membuat lo sadar akan kapasitas lo sekarang gitu. Saat lo gagal, banyak banget hal yang bisa lo pelajarin gitu. Kegagalan itu, sorry ya kalau ngomong gue agak hancur gitu, agak nyeret kalau kata GG. Apa namanya, kegagalan itu adalah sesuatu yang harusnya lo syukurin. Kegagalan itu adalah sesuatu yang harusnya lo bisa, apa ya, jadikan momen terbaik dalam hidup lo mungkin. Karena di balik kegagalan, pelajaran yang bisa diambil tuh sebenarnya banyak banget, tapi tergantung gimana lo ngelihatnya. Ada orang yang selalu berhasil, wah berhasilnya kacau deh, maksudnya berhasil terus gitu. Let's say kalau misalnya zaman sekolah gitu ya, nggak pernah remedial, angka di atas 9 gitu, dia selalu berhasil. Sekali gagal, bingung, sedih. Ada temen gue kayak gitu, menurut gue anjing banget. Dia sering dapat nilai 100 di suatu ulangan, tiba-tiba nilai dia 95, dia nangis. Fuck man, lu tai banget sih kalau misalnya di tongkrongan tuh udah pukulin kali ya. Gila lu gak ada bersyukur ya. Maksudnya gue yang dapat 75 aja kayak udah happy aja gitu. 75 tuh ya zaman gue ya, 75 KKM gitu. Yang kayak gitu. Nah dari gagal itu gue sadar kalau gue bukan di situ tempatnya gitu. Misalkan gue nilai MTK gue jelek, ya emang gue nggak bakat di MTK, atau emang gue bukan di situ cocoknya. Emang gue mungkin cocoknya bikin podcast kayak gini, bikin YouTube segala macam. Ya di situ lah jeleknya mungkin pendidikan di Indonesia. But anyway, banyak cara lah buat lu nge-coping sebenarnya. Cuman lu sering-sering, apa ya, cari hal baru deh gitu, mencoba hal baru agar ya lo nggak gagal terus-terusan gitu, dan lo terbiasa dengan gagal gitu. Asam garam, bahasanya orang yang asam garamnya udah cobain semua deh. Misalkan lo punya satu tujuan itu, kalau kata Via Valen, lo fokus sama satu titik, katanya begitu. Cuman apa ya, lo jangan fokus sama satu titik juga, lo pikirin juga kira-kira lo kalau gagal itu kayak gimana. Kalau misalkan lo ketemu hal yang bisa membuat lo ini tuh, lo gimana, kayak gitu. Lo bisa pikirin lah kira-kira pada dasarnya lo tuh gagal di mana, lo pelajarin, lo catat gitu. Mungkin lo bisa, kalau misalnya lo gagal, gue banyak banget ngomong gagal ya, emang ngomongin gagal.
ya gimana deh caranya lo fokus untuk mencapai keberhasilan lo itu. Karena di balik kegagalan itu ya gagal gitu. Gak ada kata lain, gagal aja. Lu cari tuh intisari dari gagal itu gimana. Gimana caranya lo berhasil. Tapi percaya sama gue, semakin sering lo gagal, saat lo berhasil lo akan benar-benar puas sama diri lo. Walaupun lo berhasil cuma sekali gitu. Walaupun lo cuma berhasilnya sedikit lagi berhasil gitu. Men, itu puas banget sih, lo proud banget sama diri lo. Lo coba ngerasain gagal. Karena emang harus imbang, yang namanya gagal ada berhasil. Ada seneng, ada sedih. Kayak gitu aja. Harus seimbang kayak gitu. Kalau misalkan lo berhasil terus, yang gue bilang kayak teman gue tadi, berhasil. Pas gagal lo hancur cuy. Nggak balance kan bahasanya. Bukan berarti lo harus menggagalkan secara sengaja ya, enggak, jangan gitu. Cuman ya lo udah harus tahu lah rasanya gagal gimana, agar di saat berhasil lo nggak sombong sih, lo nggak jumawa dan segala macamnya kayak gitu. Gue bisa bilang kayak gitu. Gue bikin YouTube segala macam ini, gue sempat gagal juga dulu. Gue sempat bikin YouTube soal makan gitu. Cuman gue rasa gue gagal karena zaman itu gue masih muda juga. Gue terlalu sangat peduli dengan angka mungkin ya. Dan gue rasa gagal. Padahal sebenarnya gue nggak gagal. Gue cuma usaha gue belum nggak sekuat itu gitu. Banyak fokus yang kebagi-bagi mungkin di situ. Gue bisa beralasan kayak gitu. Tapi gue terbilang itu gagal. Tapi dari situ gue bisa belajar kalau itu bisa dibuat sedemikian rupa agar lebih baik lagi gitu. Mungkin emang konten gue bukan di situ gitu cara bikinnya. Gue bikin konten di sini nih, di podcast gitu. Gue ngomong sendiri as a monologue gitu. Gue harap kalimat gue bisa ngebantu orang. Gue harap kalimat-kalimat yang keluar dari mulut gue bisa ngebantu diri gue sendiri. Yang kayak gitu yang dari konten ini yang gue cari gitu. Dan gue harap lo bisa berpikir dengan topik yang gue utarakan gitu. Kayak makanya gue bilang di sini stay wonder gitu. Lo tetaplah berangan-angan akan sesuatu apa yang lagi dipikiran. Lo coba pikirin deh. Lo kebayang gak sih kalau misalkan lo orang gak pernah gagal sama sekali. Let's say kayak gitu. Lo gak pernah gagal sama sekali. Lo gak akan tahu perasaan orang lain. Hati lo bakal batu gitu kayak, hah, lo gagal. Bukannya emang begini. Lo kan jadi seorang yang sombong. Padahal lo bukan orang yang sombong. Cuman kalau misalnya lo gak pernah gagal sama sekali, lo selalu berhasil, lo gak tahu rasanya gagal, ya orang jadi bingung sama lo. Kayak anjing nih orang berhasil mulu. Sebaliknya lo yang jadi nanya, hah kok lo gagal? Padahal cuma yang buat lo mudah, buat orang lain susah, tapi lo berhasil terus. Itu aneh sih di mata orang. Dan lo yang sebenarnya datar nanya biasa akan terlihat seperti orang sombong gitu. Gue ngebayangin apa gitu. Bisa nggak ya orang nggak pernah gagal sama sekali? Atau ini orang gagal terus-terusan tiap hari? Baik lagi sih. Kalau lo sedang dalam posisi gagal terus, lo coba cari positifnya deh. Gue yakin ada positifnya, walaupun sedikit. Lo bisa mensyukuri hal itu. Dan kalau di kondisi lo sekarang lo lagi jaya-jayanya, seperti yang gue bilang tadi, lo jangan lupa ngaca ke belakang. Lo sampai di sini tuh ya karena lo pernah gagal-gagal di sebelumnya gitu. Seperti itu. Dan tetap fokus mungkin di situ ya, agar lo bisa kalau misalnya lo gagal, lo masih punya pegangan gitu loh. Dan kalau misalnya di episode sebelumnya gue pernah bilang, lo manage ekspektasi lo lah, agar lo nggak terus menerus merasa gagal kayak gitu. Gue rasa itu doang yang bisa gue bicarakan di episode ini. Well, gue Dito Pramestian. Thank you for watching. Stay wonder.